Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Restu Irada dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan nomor NIM 18722500055. Konsepsi demokrasi Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila yang meliputi bidang politik, bidang sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Berikut ini adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli, khususnya untuk mendefinisikan prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Menurut Profesor Darji Darmodihardjo SH, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Menurut Profesor Dr. Andus Notonegoro SH, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Konsepsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila era reformasi, penyelenggaraan negara yang menyimpang, dan ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara berbagai negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan. Semua itu ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan KKN sehingga terjadi krisis multidimensional di seluruh aspek bidang kehidupan. Awal keberhasilan reformasi ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. P.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan transisi yang membawa Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh serta menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan menggunakan perubahan UUD 1945 agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini yaitu pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, pengaturan hak asasi manusia, lembaga demokrasi lebih berfungsi, konsep trias politika masing-masing bersifat otonomi penuh. Supremasi hukum atau rule of law merupakan konsep di mana segenap lapisan masyarakat dan seluruh lembaga yang ada di dalam negara menjunjung supremasi hukum dengan prinsip egalitarian di mana semuanya sama di mata hukum. Singkatnya, rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Dengan kata lain, di dalam negara yang menganut rule of law, penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan di dalam negara tersebut harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.
Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan selalu berdasarkan supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum. Semua produk hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau dasar-dasar negara. Pada kesimpulannya, negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga muncul istilah supremasi hukum. Pada implementasinya, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masyarakat madani atau civic society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalankan kehidupan masyarakat. Madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep Wayuh Wajah, ahli filsafat Petrus, mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dan memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu dari bahasa Inggris, ya artinya beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah masyarakat sipil diambil dari terjemahan masyarakat madani sendiri, yaitu masyarakat yang beradab. Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikenalkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Pengertian dan rasionalisasi geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa, sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik ini dapat disebut juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan dipaparkan mengenai geopolitik yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun tujuan dari geopolitik ini terdapat 2, yakni tujuan nasional. Ini dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia serta juga seluruh tumpah darah Indonesia. Juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta juga keadilan sosial. Tujuan yang kedua adalah membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kehidupan alam serta juga sosial. Bisa disimpulkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta juga kepentingan daerah untuk dapat mengatur serta juga membina kesejahteraan, perdamaian, dan juga bangsawan serta martabat manusia di seluruh bumi. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan utama, diantaranya tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dari keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.